Hari ini kita akan memulai dari front paling panas di Eropa, yaitu di Ukraina. Di arah Kupiansk. Hari ini media Ukraina menjadi semakin bersemangat dengan munculnya sebuah rekaman tank Abrams Amerika di arah Kupiansk. Meski Ukraina berharap banyak dengan bongkahan besi ini, lagi-lagi, hingga detik ini mereka masih tidak memiliki status yang begitu jelas. Apakah mereka berada di garis depan, atau hanya berputar-putar di area garis pertahanan kedua, ketiga? Tidak ada yang dapat menjawabnya. Yang jelas mereka hanya menghabiskan banyak bahan bakar. Meski kemajuan pasukan Rusia ke arah Kupiansk sejauh ini masih tidak terlihat, namun menurut surat kabar Inggris, The Telegraph, serangan besar Rusia akan terjadi ke arah ini tidak lama lagi, di mana serangan itu akan mengarah ke sebuah kota besar, yaitu Kharkiv. Mereka bahkan mengatakan tanggal dimulainya serangan darat Rusia di Kharkiv, yaitu pada tanggal 15 Januari. Namun sejauh ini pihak Rusia belum menanggapi bocoran tersebut. Pertempuran sengit memperebutkan Kupiansk hingga detik ini tentu bukan tanpa alasan. Kupiansk adalah pusat logistik yang besar. Penguasaan terhadap kota ini akan sangat diperlukan untuk memulai serangan terhadap Slaviansk dan Kramatorsk. Di Krasnoliman, dua pemuka agama Rusia secara bersamaan memimpin keberangkatan para prajurit dari kelompok pasukan pusat ke garis depan. Pastor Nikolai dan Imam Mukhtasar mencoba memberikan nasihat apapun yang berguna bagi setiap prajurit. Dan ya, seperti yang pernah dikatakan seorang prajurit di garis depan, bahkan seorang ateis sekalipun akan berdoa di sana, karena yang mereka miliki di sana hanyalah sebuah kepercayaan untuk sebuah keajaiban. Pertempuran di arah ini menjadi semakin intensif, dan sejauh ini unit kelompok pusat yang didukung penerbangan dan artileri berhasil mengganggu konsentrasi tenaga dan peralatan Brigade Pertahanan Terestrial ke-100, yang membuat Ukraina sejauh ini tetap berada di sepanjang hutan Serebryansky. Di Avdiivka, ketenangan Natal tampaknya telah membuat pertempuran berkurang secara signifikan di arah ini. Hanya pengintaian udara yang beraktivitas seperti biasa, dan para petarung yang selalu siap. Di Zaporozhye, tidak ada kemajuan yang berarti dari kedua pihak, selain pertempuran posisi. Hari ini operator drone Rusia terus bekerja menghancurkan parit galian Ukraina. Sedangkan di arah Kherson, operator UAV Rusia masih menjadi mimpi buruk bagi operasi pendaratan angkatan bersenjata Ukraina yang hingga kini untuk kesekian kalinya gagal mencapai daratan yang dikuasai Rusia. Beberapa sumber bahkan mengatakan sungai telah berubah menjadi jalan kematian. Banyak tentara Ukraina yang gugur dan tidak ada yang membawa mereka, karena itu adalah zona gelap di mana tidak ada satupun pihak mampu melewatinya. Penderitaan Ukraina semakin menemui puncaknya ketika sebuah insiden yang sangat misterius terjadi di bandara New Jersey, yang menyebabkan paket teknis besar yang dimaksudkan untuk dikirim ke Ukraina terbakar, yang kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah mereka dengan sengaja melakukannya? Ini adalah tindakan yang terorganisir, mengingat insiden tersebut terjadi di bandara. Ini tentu akan membuat hubungan Kiev dengan Washington akan semakin memburuk. Selanjutnya kita terbang ke Timur Tengah yang juga merupakan konflik paling berdarah hingga hari ini, yaitu Gaza. Meskipun ada pengumuman bahwa Israel berhasil menyelesaikan operasi, faktanya bentrokan masih terjadi secara berkala. Akibatnya, mau tidak mau, mereka terus membuang-buang amunisi mereka dengan melancarkan serangan dari udara. Sementara itu, situasi di perbatasan dengan Lebanon dikatakan semakin memburuk setiap harinya. Setelah serangan Israel ke Beirut yang menewaskan salah satu petinggi Hamas, jumlah serangan timbal balik antara IDF dan Hizbullah semakin meningkat. Serangan terjadi di sepanjang perbatasan. Tepat pada hari ini, sebuah ledakan terdengar di perairan Haifa. Rudal menghantam sebuah pelabuhan di Israel. Meski belum diketahui apakah itu tembakan dari jalur Gaza atau dari Lebanon. Yang jelas penyerangan pelabuhan ini tampak seperti sebuah petunjuk bahwa pengepungan laut penuh terhadap Israel telah dimulai setelah sebelumnya aktivitas di pelabuhan Eilat terhenti. Kali ini pelabuhan Haifa akan segera menyusul. Di luar zona konflik, situasi terus memanas. Hari ini dikatakan telah terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan 16 kapal di Iran yang diketahui akan membawa senjata untuk Houthi. Meski lagi-lagi belum diketahui siapa yang berada di balik serangan tersebut, ini akan membuat ketegangan di Timur Tengah menjadi semakin meningkat. Di semenanjung Korea, setelah menembakkan 200 peluru artileri ke zona penyangga antar keduanya, Angkatan Bersenjata DPRK melalui Kim Yo-jong dengan tegas mengatakan, "Kami telah melepaskan screennya. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh militer Korea Selatan akan dapat membahayakan mereka sendiri. Kami telah mengambil tindakan pengamanan
Jika terjadi bahkan provokasi kecil, pasukan kami akan segera menjalankan baptisan api. Sejauh ini beberapa sumber mengatakan bahwa angkatan bersenjata kedua negara telah melakukan persiapan awal jika terjadi perang di wilayah ini.